Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Saputri dengan NPM 2175357. Di sini saya akan menjelaskan sebuah paket tracer yaitu tentang materi 11. Nah, di sini untuk paket untuk chapter 11 yaitu memiliki judul dengan nama ganti konfigurasi security atau keamanan. Dan di sini modulnya yaitu mengkonfigurasi keamanan saklar untuk mengurangi serangan LAN. Di sini terdapat judul topik dan tujuan topiknya sendiri, yaitu yang pertama di sini menerapkan keamanan pelabuhan, dan untuk tujuan topiknya yaitu terapkan keamanan port untuk mengurangi serangan tabel alaman MAC. Untuk yang kedua yaitu mengurangi serangan VLAN, dan untuk tujuannya yaitu jelaskan cara mengonfigurasi DTP dan VLAN asli untuk mengurangi serangan VLAN. Untuk yang ketiga yaitu mengurangi serangan DHCP. Untuk tujuannya yaitu menjelaskan untuk mengkonfigurasi pengintaian DHCP untuk mengurangi serangan DHCP. Dan untuk yang keempat yaitu mengurangi serangan ARP. Untuk tujuannya yaitu jelaskan cara mengkonfigurasi pemeriksaan ARP untuk mengurangi serangan ARP. Dan untuk yang terakhir yaitu mengurangi serangan STP. Untuk tujuannya sendiri yaitu jelaskan cara mengkonfigurasi ForFast dan BVDU untuk memitigasi serangan STP. Untuk selanjutnya yaitu kita ke 11.1.1. Nah, di sini untuk 11.1 sendiri yaitu amankan port yang tidak digunakan. Untuk penjelasannya di sini untuk perangkat lapisan 2 dianggap sebagai tautan terlemah dalam infrastruktur keamanan. Perusahaan serangan lapisan 2 adalah beberapa yang paling mudah digunakan untuk pretest. Kemudian metode sederhana yang digunakan banyak administrator untuk membantu mengamankan jaringan dari akses tidak sah adalah menonaktifkan semua port yang digunakan pada saklar. Nah, untuk 11.1.2 yaitu mengurangi serangan tabel alaman MAC. Untuk metode paling sederhana dan paling efektif yaitu untuk mencegah serangan overflow alaman MAC adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Kemudian untuk keamanan port yaitu membantu alaman MAC yang valid untuk di-fork, lalu memungkinkan seseorang untuk mengonfigurasi alaman MAC secara manual untuk sebuah fork atau mengizinkan saklar untuk secara dinamis. Nah, untuk gambarnya sendiri terdapat di bawah untuk contohnya. Untuk 11.1.3 yaitu mengaktifkan keamanan pelabuhan. Untuk gambarnya sendiri, untuk contohnya terdapat di bawah sini, yaitu di sini adalah keamanan port switch port. Nah, untuk ini keamanan port hanya dapat dikonfigurasi pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port trunk yang dikonfigurasi secara manual. Nah, di sini terdapat trunknya sendiri. Nah, lalu gunakan perintah show for security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan for saat ini untuk
fast internet 0/1. Seperti yang ditunjukkan pada contoh pada terang di bawah ini, yaitu dengan memperhatikan bagaimana keamanan port diaktifkan. Status port adalah secure down, yang berarti tidak ada perangkat yang terpasang dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Lalu untuk 11.1.4 yaitu tentang batasi dan pelajari alaman MAC, yaitu untuk mengatur jumlah maksimum alaman MAC yang diperbolehkan pada port digunakan perintah berikut. Di sini untuk menggunakan perintahnya menggunakan maximum value. Nah, untuk nilai keamanan port default adalah 1. Jumlah maksimum adalah MAC aman yang dapat dikonfigurasi bergantung pada saklar dan iOS. Nah, ini untuk contohnya. Lalu saklar dapat dikonfigurasi untuk mempelajari tentang alaman MAC pada port aman dengan salah satu dan 3 cara berikut. Yang pertama yaitu dikonfigurasi secara manual. Untuk administratornya secara manual mengonfigurasi alaman MAC statis dengan menggunakan perintah berikut untuk setiap alaman MAC yang aman di port. Untuk yang kedua yaitu dipelajari secara dinamis. Saat perintah keamanan for switch port dimasukkan MAC, sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port diamankan secara otomatis, tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi pengaktifan. Untuk yang ketiga yaitu dipelajari secara dinamis atau linked. Administrator dapat mengaktifkan saklar untuk mempelajari alaman MAC secara dinamis dan menempel ke konfigurasi yang sedang berjalan dengan menggunakan perintah berikut. Lalu kita ke 11.1.5. Nah, di sini untuk 11.1.5 kita akan membahas tentang manual keamanan pelabuhan. Untuk panuan keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alaman aman statis dan dinamis pada port. Dua jenis panuan didukung per port. Untuk yang pertama yaitu mutlak atau alaman aman di port dihapus setelah waktu penuaan yang ditentukan. Untuk yang tidak aktif, alaman aman di port dihapus hanya jika tidak aktif untuk waktu panuan yang ditentukan. Untuk panuan keamanan port switch port ini sebagai contohnya. Nah, untuk parameter untuk perintah dijelaskan dalam tabel berikut. Untuk yang pertama yaitu statik, yaitu mengaktifkan panuan untuk alaman aman. Dan untuk time yaitu untuk tentukan waktu penuaan untuk port ini. Yang ketiga lalu ketik absolut, yaitu untuk tetapkan waktu penuaan absolut. Lalu untuk yang terakhir yaitu jenis tidak aktif, yaitu setiap jenis penuaan pada aktif. Lalu untuk catatannya sendiri yaitu alaman MAC ditampilkan sebagai 24 bit untuk kesederhanaannya. Contoh terangnya yaitu seperti di gambar di bawah ini untuk software security interface. Nah, lalu kita ke 11.1.6 yaitu tentang mode pelanggaran keamanan pelabuhan. Nah, di sini
Jika alaman MAC perangkat yang terhubung ke port berbeda dari daftar alaman aman, maka terjadi pelanggaran port secara default. Port memasuki status error disable. Lalu untuk menyetel mode pelanggaran keamanan port, gunakan perintah berikut. Nah, untuk perintahnya mengikuti perintah yang di bawah ini. Lalu untuk deskripsi mode pelanggaran keamanan, di sini terdapat ada shutdown, restrict, protect. Lalu untuk perbandingan mode pelanggaran keamanan, di sini terdapat modus pelanggaran, membuang lalu lintas yang menyinggung, kemudian mengirim pesan syslog, lalu tingkatkan penghitung pelanggaran, kemudian menutup port. Dan untuk 11.1.7 yaitu di sini kita akan membahas apa yang terjadi jika pelanggaran keamanan port dimatikan dan pelanggaran port terjadi. Port dimatikan secara fisik dan ditempatkan dalam status error disable. Nah, untuk perhatikan bagaimana serangkaian pesan terkait keamanan port dibuat oleh konsol. Ini untuk contohnya. Lalu untuk catatannya yaitu protokol port dan status tautan diubah ke bawah LED port dimatikan atau di-off-kan. Nah, lalu kita ke 11.1.8 yaitu verifikasi keamanan pelabuhan. Setelah mengkonfigurasi keamanan port pada saklar, periksa setiap antarmuka untuk memverifikasi bahwa keamanan port telah diatur dengan benar dan periksa untuk memastikan bahwa alamat MAC statis telah dikonfigurasi dengan benar. Untuk keamanan port semua antarmuka yaitu untuk menampilkan pengaturan keamanan port untuk saklar gunakan perintah show for security. Contoh menunjukkan bahwa hanya satu port, kita menggunakan perintah keamanan seperti di bawah ini. Nah, lalu kita ke 11.1.9 yaitu membahas tentang pemeriksaan sintaks atau menerapkan keamanan port. Nah, di sini terdapat ada konfigurasi fast internet 0/5 untuk keamanan dengan menggunakan persyaratan berikut. Yang pertama yaitu gunakan nama antarmuka FAS 0/5 untuk masukkan mode ke konfigurasi antarmuka. Lalu aktifkan port untuk mode akses, lalu aktifkan keamanan pelabuhan, tetapkan jumlah maksimum alaman MAC ketiga, lalu konfigurasi alaman MAC secara statis AAA BB sampai 1 2 3 4, lalu konfigurasi for untuk mempelajari alaman MAC, tambahkan secara dinamis dan menambahkan secara dinamis ke konfigurasi yang sedang berjalan, lalu kembali ke mode eksis istimewa. Lalu kita ke 11.1, lalu kita ke 11.2.1. Nah, di sini kita akan membahas tentang tinjauan serangan FLAN. Nah, untuk sebagai ulasan singkat, kita akan mempelajari FLAN yang dapat diluncurkan dengan salah satu dari 3 cara. Yang pertama, memasukkan pesan DTP dari host yang menyerang menyebabkan saklar memasuki mode tracking.
kemudian memperkenalkan saklar jahat dan mengaktifkan tracking. Kemudian tipe lain dari serangan flan hopping adalah serangan double tagging. Nah, untuk 11.2.2 di sini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah untuk mengurangi serangan flan untuk hopping. Lalu kita gunakan langkah-langkah berikut untuk mengurangi serangan lompat flan. Untuk yang langkah pertama, kita nonaktifkan negosiasi DTP auto tracking pada port non-trunk dengan menggunakan perintah konfigurasi antarmuka atau akses mode switch port. Untuk step yang kedua, nonaktifkan port yang tidak digunakan dan letakkan di flan yang tidak digunakan. Untuk langkah yang ketiga, secara manual mengaktifkan link trunk pada port trunking dengan menggunakan perintah trunk mode switch port. Untuk step yang keempat, menonaktifkan negosiasi DTP atau trunking pada port trunking dengan menggunakan perintah switch port. Lalu langkah yang kelima, setel flan asli ke flan selain flan 1 dengan menggunakan perintah switch port trunk native flan. Nah, lalu kita untuk contohnya di sendiri ada di bawah sini. Nah, lalu kita ke 11.2.3. Di sini kita akan membahas tentang sintaks second mengurangi flan hopping attacks. Nah, untuk kita tahu yaitu di sini adalah status port dari port. Untuk yang pertama yaitu for fast internet 0/1 hingga 0/4 digunakan untuk tracking dengan saklar lain. Kemudian for fast 0/5 sampai 0/10 untuk yang tidak digunakan. Untuk for fast internet 0/11 sampai 0/24 adalah port aktif yang sedang digunakan. Gunakan rentang FA 0/1 sampai 4 to N untuk masukkan mode konfigurasi antarmuka untuk trunk. Lalu kita ke 11.3.1. Nah, di sini kita akan membahas tentang tinjauan serangan DHCP. Nah, tujuan dari serangan kelaparan DHCP adalah untuk membuat denial of service untuk menghubungkan klien. Untuk menghubungkan klien, serangan kelaparan DHCP membutuhkan alat serangan seperti gobbler. Ingatlah bahwa serangan kelaparan DHCP dapat dimitigasi secara efektif. Lalu untuk mengurangi serangan spoofing DHCP, perlindungan lebih yaitu gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan alaman MAC antarmuka yang sebenarnya sebagai alaman internet sumber. Lalu kita ke 11.3.2 yaitu tentang pengintaian DHCP. Pengintaian DHCP tidak bergantung pada alamat MAC sumber. Sebaliknya, pengintaian DHCP menemukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Untuk perangkat di bawah ini kendali administratif yaitu seperti saklar, Perut dan server adalah sumber terpercaya. Perangkat apapun di luar firewall atau di luar jaringan Anda adalah sumber yang tidak terpercaya. Seperti gambar di bawah ini nih. Di sini terdapat trusted for, untrusted for,
DHCP server, DHCP client, review DHCP server. Nah, di sini kita akan ke 11.3.3, yaitu langkah-langkah untuk mengimplementasikan DHCP snoping. Gunakan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan atau pengintaian DHCP. Untuk langkah pertama yaitu aktifkan pengintaian DHCP dengan menggunakan perintah konfigurasi global pengintaian IP DHCP. Untuk langkah yang kedua yaitu pada port terpercaya, gunakan perintah IP DHCP snoping terus interface konfigurasi. Lalu langkah yang ketiga, batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima per detik pada port. Untuk langkah yang keempat yaitu aktifkan pengintaian DHCP dengan VLAN atau dengan rentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snoping. Nah, lalu kita ke 11.3.4 yaitu membahas tentang contoh konfigurasi pengintaian DHCP. Nah, di sini yaitu topologi references untuk contoh pengintaian DHCP ditunjukkan pada gambar. Perhatikan bahwa F0/5 adalah for yang tidak dipercaya. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Nah, lalu kita ke 11.3.5 yaitu pemeriksaan sintaks atau mengurangi serangan DHCP. Nah, untuk tetapkan pengintaian DHCP untuk saklar berdasarkan topologi berikut dan persyaratan yang telah ditentukan. Nah, gambarnya seperti di bawah ini. Lalu kita ke 11.4.1. Nah, untuk itu yaitu yang pertama yaitu tentang infeksi ARP dinamis. Dalam serangan ARP tipikal, pelaku ancaman dapat mengirim permintaan ARP yang tidak diminta ke host lain di subnet dengan alamat MAC. Untuk infeksi ARP dinamis, memeriksa pengintaian DHCP dan membantu mencegah serangan ARP dengan yang pertama, tidak menyampaikan pemintaian ARP yang tidak valid atau serangan ke port lain di VLAN yang sama. Kemudian mencegah semua permintaan dan balasan ARP pada port yang tidak dipercaya. Kemudian memverifikasi setiap paket yang dicegat untuk pengingkatan IP ke MC yang valid. Kemudian menjatuhkan dan mencatat permintaan ARP. Lalu error atau menonaktifkan antarmuka jika jumlah paket ARP atau D yang dikonfigurasi terlampaui. Kemudian kita ke 11.4.2 yaitu tentang pedoman pelaksanaan DAI. Untuk mengurangi kemungkinan spoofing dan ARP, ikuti panduan penerapan DAI berikut. Yang pertama, aktifkan pengintaian DHCP secara global. Kemudian aktifkan pengintaian DHCP pada VLAN yang dipilih. Kemudian aktifkan DAI pada VLAN yang dipilih. Kemudian konfigurasikan antarmuka terpercaya untuk pengintaian DHCP dan infeksi ARP. Lalu biasanya disarankan untuk mengkonfigurasi semua for saklar akses sebagai tidak terpercaya dan untuk mengkonfigurasi semua port. Nah, seperti gambar di bawah ini. Lalu kita ke 11.4.3 yaitu contoh konfigurasi DAI.
Pada topologi sebelumnya, switch 1 menghubungkan dua pengguna pada VLAN 10. DAI akan dikonfigurasi untuk mitigasi terhadap serangan spoofing ARP dan peracunan ARP. Kemudian seperti yang ditunjukkan pada contoh pengintaian DHCP, aktifkan karena DAI memerlukan tabel pengikat pengintaian DHCP. Nah, seperti bawah ini. Nah, untuk DAI juga memeriksa alamat MAC tujuan di header internet terhadap halaman MAC target di bawah ARP. Contohnya MAC tujuan yaitu untuk memeriksa halaman MAC tujuan di header internet terhadap halaman MAC target di badan ARP. Kemudian MAC sumber memeriksa halaman MAC sumber di header internet terhadap halaman MAC pengirim di badan ARP. Kemudian halaman IP yaitu untuk memeriksa badan ARP, lalu kita ke IP yang tidak valid. Kemudian kita infeksi IP ARP-nya ke SRC mask, lalu ke DST mask, lalu IP, kemudian mengikuti perintah global yang ada pada DAI dan ARP. Lalu kita ke IP address yang telah valid. Kemudian ikuti beberapa perintah yang telah diverifikasi dengan memvalidasi pemeriksaan IP ARP. Lalu menimpa perintah sebelumnya untuk menyertakan lebih dari satu metode validasi. Kemudian kita ke 11.4.4 yaitu tentang sintak cek atau ARP attack. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Lalu kita ke 11.5. Untuk 11.5.1 yaitu di sini membahas tentang porfas dan penjaga BPDU. Ingat bahwa penyerang jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol atau STP untuk melakukan serangan dengan spoofing roadblock dan mengubah topologi jaringan. Kemudian di sini terdapat gunakan penjaga porfas dan brick protokol data unit BPDU. Yang pertama yaitu porfas. Porfas segera menghadirkan antarmuka yang dikonfigurasi secara port akses ke status penerusan dari status pemblokiran. Kemudian penjaga BPDU segera kesalahan menonaktifkan port yang menerima BPDU. Contohnya gambar di bawah ini untuk switch pertama. Lalu kita ke 11.5.2. Sini membahas tentang konfigurasikan porfas. Porfas bypass status mendengarkan dan belajar STP untuk meminimalkan waktu per akses harus menunggu STP untuk berkumpul jika porfas diaktifkan pada port yang terhubung ke switch lain. Lalu kita ke porfas dapat diaktifkan pada antarmuka dengan menggunakan perintah konfigurasi. Untuk antarmuka spanning tree porfas. Lalu kita untuk memverifikasi apakah porfas diaktifkan secara global, Anda dapat menggunakan slow running config atau perintah standar. Nah, contohnya seperti di bawah ini.
Lalu kita ke 11.5.3 yaitu tentang konfigurasi penjaga BPDU. Nah, di sini meskipun Porfas diaktifkan, antarmuka akan tetap mendengarkan BPDU atau BPDU yang tidak terduga, mungkin tidak disengaja atau bagian dari upaya yang tidak sah untuk menambahkan saklar ke jaringan. Kemudian jika ada BPDU diterima pada port yang tidak mendukung, maka dimasukkan status error atau disable. Lalu kita ke mengaktifkan pada port dengan menggunakan spanning tree bpdugger enable untuk perintah konfigurasi antarmuka. Untuk menampilkan informasi tentang status spanning tree, gunakan perintah show spanning tree summary. Dalam contoh Porfas default di PPDU guard keduanya diaktifkan sebagai status default. Nah, untuk catatannya, selalu aktifkan BPDU guard di semua port yang mendukung Porfas. Contohnya seperti di bawah ini. Lalu kita 11.5.4. Nah, di sini ada contohnya untuk gambarnya. Nah, lalu kita ke 11.6.1. Nah, di sini terdapat pelacak paket atau beralih konfigurasi keamanan. Lalu di sini terdapat dalam aktivasi pelacak paket ini akan ada yang pertama, amankan port untuk tidak digunakan. Yang kedua, menerapkan keamanan pelabuhan. Yang ketiga, mengurangi serangan lompatan FLAN, mengurangi serangan DHCP, mengurangi serangan ARP, mengurangi serangan STP, lalu verifikasi konfigurasi keamanan saklar. Kemudian kita ke 11.6.2. Di sini membahas tentang lab beralih konfigurasi keamanan. Di lab ini kita akan membahas tentang amankan port yang tidak digunakan, menerapkan keamanan pelabuhan, kemudian mengurangi serangan lompatan FLAN, mengurangi serangan DHCP, mengurangi serangan ARP, mengurangi serangan STP, lalu memverifikasi konfigurasi keamanan saklar. Nah, untuk 11.6.3, nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu modul, yaitu semua port switch antarmuka harus dimasukkan sebelum switch digunakan untuk penggunaan produksi. Untuk langkah-langkahnya ada di bawah sini. Yang langkah pertama yaitu nonaktifkan negosiasi DTDP pada port non-trunk. Kemudian langkah kedua untuk nonaktifkan port yang tidak digunakan. Kemudian langkah ketiga, secara manual aktifkan link trunk pada port trunking. Kemudian langkah keempat, nonaktifkan negosiasi DTP pada port trunking. Yang terakhir langkah kelima, atur FLAN asli ke FLAN selain FLAN 1. Hanya sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.